Salam Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita sangat bersyukur atas pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan bagi setiap kehidupan kita sampai saat ini. Saat ini mari bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sangat bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan kami kesempatan yang sangat indah untuk bisa kami nikmati hari demi hari. Oleh karena kemurahan Tuhan, kami bisa ada sebagaimana kami ada sampai saat ini. Bapa di surga, saat ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Sekiranya Allah yang dapat menolong kami, sehingga setiap firman yang kami dengarkan, yang kami bacakan, kami dapat mengerti, kami dapat memahami sesuai dan seturut kehendak Bapa di surga. Ini dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Ya, saat ini kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak buat kita semua untuk membuka Alkitab kita. Kita akan membaca di dalam 1 Yohanes pasal kedua, ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang keenam. Sekali lagi, 1 Yohanes pasal 2, ayat 3 sampai ayatnya yang keenam. Saya akan membacanya bagi kita semua. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, "Aku mengenal Dia," tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Tema perenungan kita pada saat ini itu hidup sama seperti Kristus. Sekali lagi, hidup sama seperti Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, kita sebagai orang-orang percaya, kita menyadari kita hidup sampai saat ini oleh karena kasih Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena pimpinan Tuhan bagi setiap kita. Maka kita saat ini diingatkan, kita saat ini diberikan suatu pemahaman sebagai orang-orang Kristiani, bagaimana kita hidup sama seperti Kristus. Kita hidup di dunia ini sama seperti Kristus. Maka di dalam ayat yang telah kita bacakan ini menerangkan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita perhatikan di dalam ayat yang kita baca. Di sana kita akan dijelaskan tadi bahwa sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita hidup di dalam Tuhan, kita menuruti setiap apa yang Tuhan perintahkan. Ini suatu hal bagi kita sebagai orang-orang Kristen. Memang dikatakan suatu perintah, pasti bagi kita mungkin kalau secara duniawi perintah itu sangat ditegaskan bagi kita. Apalagi kalau kita sebagai orang-orang yang bekerja, kalau kita diperintahkan pasti tidak enak bagi kita, pasti tidak kita turuti. Tetapi ada juga orang yang memang benar-benar keinginannya mendapatkan uang. Setiap perintah-perintah yang diberikan kepadanya pasti dia turuti. Karena kenapa? Fokus utamanya adalah mencari uang. Itu tidak salah. Tetapi satu hal, coba Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika Tuhan memerintahkan kita untuk bisa menuruti segala firman-Nya, adakah kita memberontak? Adakah kita menuruti segala firman-Nya itu? Hendaknya kita
mengintrospeksi diri kembali. Apakah kita, saya, saudara-saudara, sudah menuruti segala perintah-perintah Tuhan untuk bisa tetap taat, untuk tetap bisa hidup di dalam Tuhan. Mari kita perhatikan Bapak Ibu saudara-saudara. Kalau kita melihat di dalam Injil Yohanes, bagaimana kasih Allah bagi kita, menebus kita dari dosa, dari hukuman maut. Ini kasih Allah bagi kita. Demikian juga kita saja. Ketika kita tadi diingatkan bagaimana kita menuruti firman Allah, bagaimana harus kita menuruti segala perintahnya. Itu suatu fokus utama bagi kita, bahwa kita harus tetap hidup sama seperti Kristus. Sangat menarik di ayat yang ketiga dikatakan bahwa inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, itu jika kita menuruti perintah-perintahnya. Saya yakin dan percaya bahwa kita semua ini mengenal Allah, meskipun tidak secara kasat mata kita melihat, tetapi karena kita memiliki iman. Kita memiliki iman yang kokoh. Kita memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Sehingga kita meyakini bahwa kita memiliki Allah yang luar biasa. Allah yang dapat kita sembah adalah Allah satu-satunya yang maha mengetahui segala apa yang kita lakukan. Kemudian di ayat keempat, barang siapa berkata, aku mengenal dia, tapi tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Di sini diingatkan lagi kita saudara-saudara, ketika kita hidup di dalam Tuhan, ketika kita hidup di dalam jalan yang Tuhan kehendaki, ketika kita melakukan segala perintahnya, ini pesan Tuhan bagi kita, bahwa Allah mengenal setiap orang-orang, setiap umat Tuhan, setiap manusia yang ada di dunia ini. Aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta. Jadi ketika kita sebagai anak Tuhan tidak menuruti segala perintah-perintah Tuhan, maka sama halnya kita adalah seorang pendusta. Sama halnya adalah kita mengikuti jalannya iblis. Mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui 10 hukum Taurat di dalam kitab Keluaran. Adakah kita melakukan setiap perintah itu? Hal yang kecil di perintah yang kelima, hormati ayahmu dan ibumu. Ini diingatkan bagi kita bagaimana kita menghargai, menghormati orang-orang yang lebih tua dari kita, orang-orang yang lebih tinggi dari kita. Jangankan gitu, coba aja saudara-saudara ketika diperintahkan oleh orang tua, contohnya orang tua memerintahkan kita, orang tua mengatakan, si anu contohnya kan, bersihkan rumah, ngepel, nyapu. Pasti kita seringkali menolak, seringkali kita memberontak. Itu hal yang kecil. Bagaimana kita bisa melakukan firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, melakukan segala perintah Tuhan, kalau dari hal kecil saja kita tidak bisa mengerjakannya. Sangat celaka bagi kita sebagai orang-orang Kristen ketika kita mengabaikan perintah-perintah Tuhan, ketika kita tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Bapak Ibu saudara-saudara, di ayat yang kelima di sini ditegaskan bagi kita
Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Jadi ketika kita telah menuruti perintah Tuhan, melakukan segala hukum-hukum, perintah-perintah yang telah Tuhan berikan bagi kita, maka kasih Allah itu sempurna bagi hidup kita, bagi hidup saudara, bagi hidup saya. Maka daripada itu Bapak Ibu saudara-saudara, barang siapa hidup di dalam kasih Allah, di dalam perintah-perintah Tuhan, Allah ada di dalam hidup kita. Allah menyempurnakan kasih itu bagi kehidupan kita. Sehingga di ayat yang ke-6 dia katakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara hidup, saya hidup oleh karena kasih Tuhan. Itu suatu kemurahan bagi kita. Kita sebagai anak Allah, kita sebagai anak Tuhan harus menyadari akan hal itu. Hendaknya kita sebagai anak Tuhan tetap hidup sama seperti Kristus. Hidup. Dan satu hal yang perlu kita lakukan, itu melakukan perintah-perintah Tuhan. Ayo kita sebarkan semua Injil Kristus. Kita mengabarkan Injilnya. Kita memberitakan Injilnya bagi orang-orang yang masih belum mengenal Allah. Kiranya kasih Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kita. Dan Allah saat ini hadir dalam kehidupan kita, mengubah karakter kita. Ketika tadi saya berikan contoh, kita melawan, kita tidak menuruti perintah-perintah Tuhan, maka saat ini kita diingatkan, kita harus melakukan setiap perintah Tuhan, agar Tuhan berada dalam hidup kita dan menyempurnakan semuanya, setiap apa yang kita kerjakan di dunia ini. Sekiranya kasih Tuhan senantiasa memberkati saudara-saudara dan senantiasa berada dalam pimpinan Tuhan, dalam kasih hadirat Tuhan. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa kami telah mendengarkan firman Tuhan. Sekiranya kami hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam kasih Tuhan, dan hidup di dalam setiap perintah yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan, ajarkan kami ketika kami tidak melakukan perintah-perintah Tuhan. Sadarkan hidup kami agar kami tetap mengandalkan Tuhan dan melakukan perintah-perintah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Ini dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.